Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno rutin mingguan, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. Rapat pleno diikuti PLH, Ketua KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, anggota KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, Anggala Zuardi, Dedi Fernando, dan Ervan Jaya. Kemudian Ahmad Zamroni mengikuti rapat pleno rutin secara daring. Kegiatan juga diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Ma'ruf, Kabak, pejabat fungsional, dan Kasubag di lingkungan KPU Provinsi Lampung. Dalam rapat pleno membahas terkait progres pelaksanaan percepatan zona integritas, rencana pelaksanaan BIMTEK PAW anggota DPRD dengan KPU Kap Kota, pembentukan koperasi di lingkungan KPU Provinsi Lampung Untum, menunjang kegiatan administrasi layanan perkantoran, kegiatan diskusi bulanan dengan mengusung tema berkaitan dengan hukum, pelaksanaan lelang serta penulisan buku logistik. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman kantor KPU Provinsi Lampung. Bertindak sebagai pembina apel, Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Ma'ruf, menyampaikan dua hal penting yang menjadi penekanan utama, yaitu mengenai pentingnya untuk terus mengupgrade dan membenahi diri, baik dalam konteks personal maupun kelembagaan. Disampaikan bahwa pembenahan diri secara pribadi mencakup peningkatan kedisiplinan, etos kerja, serta komitmen terhadap tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, pembenahan secara kelembagaan menuntut seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga integritas institusi. Kedua hal ini dianggap penting karena lingkungan di sekitar kita sangat dinamis dan responsif terhadap perubahan. Oleh sebab itu, setiap individu dan lembaga perlu senantiasa adaptif serta terbuka terhadap pembaruan agar dapat menghadapi tantangan kerja secara efektif dan profesional. Kegiatan ini diikuti oleh Kabak, Kasubag, pejabat fungsional, staf pelaksana, tenaga kesekretariatan, dan Pamdal. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menyelenggarakan bimbingan teknis BIMTEK keprotokolan yang diikuti oleh Satuan Kerja KPU Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PLH Ketua KPU Provinsi Lampung Febri Indra Kurniawan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keprotokolan dalam menjaga citra, wibawa, serta kelancaran setiap kegiatan resmi KPU agar berjalan tertib, rapi, dan profesional. Hadir sebagai narasumber dari bagian protokol Biro Umum KPU RI, yaitu Laedo Gustiaji dan Bagus Herlinsa, yang memberikan materi serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan, mulai dari tata upacara, tata tempat, tata penghormatan, hingga etika dan koordinasi dalam kegiatan kelembagaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan dalam bidang keprotokolan, sehingga dapat mendukung terciptanya pelayanan kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berwibawa. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan lelang melalui aplikasi lelang Open Bidding yang berlangsung di kantor KPKNL Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubag Umum dan Logistik, Azriando Cahyanegara, bersama staf bagian umum dan logistik. Objek lelang berupa surat suara PSU, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, tahun 2024. Pelaksanaan lelang dilakukan secara daring melalui aplikasi lelang.go.id, diikuti peserta yang telah terdaftar resmi. Seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari pembukaan hingga penetapan pemenang. Dengan pengawasan langsung pejabat lelang KPKNL, kegiatan ini mencerminkan komitmen KPU Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang terbuka dan sesuai ketentuan. Pada hari berikutnya, PLH, Ketua KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sekolah Legislatif dan Demokrasi bertema Think Critically, Lead with Ideas, Mahasiswa untuk Demokrasi, yang diselenggarakan oleh DPM Visip Universitas Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Gedung B.3.1 Visip Unila ini diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa dari berbagai jurusan. Dalam paparannya, Febri Indra membawakan materi bertema Membangun Kesadaran Politik dan Partisipasi Pemilih Muda untuk Demokrasi yang Berkualitas. Beliau menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan sosial dan politik, bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai agent of change, social control, dan moral force. Mahasiswa, lanjutnya, harus mampu menyebarkan nilai-nilai politik yang sehat dan rasional, dengan mengutamakan dialog,
bersikap kritis terhadap kebijakan publik tanpa menyerang individu, serta menyalurkan aspirasi secara konstitusional dan beretika. Menutup paparannya, beliau mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis, agar mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Pada hari berikutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi melantik 228 anggota tim pemeriksa daerah (TPD) dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas TPD periode terbaru dalam mendukung DKPP menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu di seluruh daerah. TPD merupakan perpanjangan tangan DKPP di daerah yang berperan penting dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tim ini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur masyarakat, Bawaslu, dan KPU. Dari Provinsi Lampung, DKPP melantik 6 anggota TPD yang mewakili masing-masing unsur tersebut. Dari unsur KPU Provinsi Lampung, dilantik Anggala Suwardi, SE, dan Ahmad Zamroni, Esos, M.Hum. Dari unsur Bawaslu Provinsi Lampung, dilantik Gistiawan, SH, MH, dan Imam Bukhori, SH. Serta dari unsur masyarakat, dilantik Profesor Dr. Fitriyanti, MA, dan Dr. Heru Juabdin Sada, MPDI. Melalui pelantikan ini, DKPP berharap keberadaan TPD dapat semakin memperkuat penegakan kode etik penyelenggara pemilu di tingkat daerah, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selanjutnya, PLH Ketua KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, menghadiri kegiatan temu pamit Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen Pol Helvi Assegaf dan Irjen Pol Helmi Santika yang berlangsung di Mahan Agung. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Lampung, jajaran Forkopimda, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, serta Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Lampung. KPU Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Irjen Pol Helmi Santika atas dedikasi dan sinerginya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung. KPU Provinsi Lampung juga mengucapkan selamat bertugas kepada Irjen Pol Helvi Assegaf sebagai Kapolda Lampung yang baru, dengan harapan dapat terus menjaga kondusivitas dan keamanan di bumi Ruwajurai. Pada hari berikutnya, KPU Provinsi Lampung mengikuti seri webinar KPU di lingkungan KPU periode Oktober hingga Desember 2025 dengan tema penerapan e-Gov berbasis Big Data di lingkungan KPU. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting ini turut dihadiri oleh pelaksana harian Ketua KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, beserta anggota KPU Provinsi Lampung, Ervan Jaya, serta jajaran Kepala Bagian, Kasubag, dan staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pengelolaan data besar atau Big Data, guna mendukung tata kelola kelembagaan KPU yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pada hari yang sama, Pelaksana Harian Ketua KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, mengikuti kegiatan forum diskusi terpumpun tematik yang mengangkat tema reformulasi kebijakan tahapan pencalonan elektoral dalam mewujudkan pemilu atau pilkada yang lebih partisipatif dan transparan melalui Zoom meeting. Kegiatan diselenggarakan sebagai wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara para pemangku kepentingan untuk memperkuat formulasi kebijakan tahapan pencalonan yang lebih terbuka. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.